minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Amma ba'du. Yang saya muliakan teman-teman satu kantor Pengadilan Agama Kisaran ini yang hadir di mushola ini. Pada kesempatan kali ini sebenarnya bukan giliran saya untuk bintal, akan tetapi karena Pak Wakil belum datang, maka atas permintaan Ketua BKM Mushola Al-Mizan, saya dimintakan untuk membawakan bintal pada hari ini. Adapun materinya yakni tentang kekuatan istighfar, jadi kekuatan mohon ampun. Dahulu kala di Basrah itu ada seorang ulama yang terkenal namanya Hasan Basri. Jadi sampai sekarang tuh banyak kita dengar nama anak-anak atau pejabat itu Hasan Basri. Jadi Hasan Basri itu adalah ulama terkenal, baik itu ulama sufi dan ulama fikih di Basrah. Jadi suatu hari dan dia melaksanakan pengajian, datanglah beberapa orang jamaahnya bertanya, "Wahai Syekh," katanya kan, "sesungguhnya kebunku pada tahun ini tidak menghasilkan hasil yang baik." Jadi Syekh Hasan Basri itu cuma menjawab, "Amalkan surah Nuh ayat 10 hingga 13. Kemudian datang lagi orang jamaahnya bertanya, "Syekh, sesungguhnya aku telah lama berumah tangga, akan tetapi aku tidak memiliki anak." Maka Syekh Hasan Basri ini menjawab, "Baca surah Nuh ayat 10 sampai 13. Kemudian datang lagi orang bertanya lagi kepada Syekh Hasan Basri ini. Kemudian dia bertanya kepada Syekh Hasan Basri ini. Dia bertanya, "Syekh, sesungguhnya di kampung Kudus sudah setahun lebih tidak turun-turun hujan sehingga kami mengalami kekeringan yang berkepanjangan." Hasan Basri juga menjawab, "Baca surat Nuh ayat 10 hingga ke-13. Lalu ada seorang jamaahnya berdiri bertanya kepada Syekh Hasan Basri, "Wahai Syekh, sesungguhnya semua orang yang datang kepadamu mengadukan kesusahannya, jawabanmu cuma surat Nuh ayat 10 sampai 13. Jadi apa kira-kira? Saya juga penasaran ketika itu gitu kan. Lalu saya bukalah Al-Quran. Ternyata ini ayat ini di surat Nuh ayat 10 itu tentang dakwahnya Nabi Nuh yang tidak pernah didengar oleh umatnya. Jadi ayatnya kira-kira begini. Kebetulan saya belum hafal lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Jadi artinya, sesungguhnya aku berkata kepada mereka, Nabi Nuh ya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Ayat 11-nya itu yursilus sama alaikum midror.
niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dan langit kepadamu. Kemudian ayat selanjutnya, wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannata wa yaj'al lakum anhara. Dan Dia akan memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan kebun-kebun untukmu serta mengadakan sungai-sungai untukmu. Dan ayat yang ke-13, malakum la tarjuna lillahi waqar. Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah? Jadi wajar jika Rasulullah SAW itu Nabi itu orang yang sudah dijamin oleh Allah untuk masuk surga. Jadi dalam sebuah riwayat diceritakan bahwasanya Nabi SAW itu beristighfar sebanyak 70 kali sehari semalam. Kemudian di riwayat yang lain diceritakan atau diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW beristighfar sedikitnya 100 kali. Lalu saya bertanya-tanya, kenapa Rasulullah menyuruh kita itu beristighfar? Jadi kalau misalnya di masjid-masjid itu, mau itu masjidnya aliran apapun, pasti zikirnya itu diawali dengan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang membedakan itu cuma masalah bersuara dan tidak, itu saja. Jadi saya bertanya-tanya, kenapa kita diperintahkan oleh atau dicontohkan oleh Rasulullah untuk beristighfar? Ternyata salah satu peran manusia diciptakan di bumi ini sebagai khalifah itu untuk meminta ampun. Karena sampai sekarang kita ini masih menanggung dosanya Nabi Adam ketika beliau itu memakan buah kuldi. Ya sampai sekarang doanya Nabi Adam pertama kali itu doa minta ampun, Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Mungkin hanya sampai sini saja, dan kaitannya dengan kita kemungkinan ya marilah sebagai penutup, marilah kita memperbanyak istighfar. Semoga dibukakan oleh Allah rezeki bagi kita semuanya dan kesehatan dengan istighfar tersebut. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.